Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, kita hari ini alhamdulillah berada di juz 24, bertemu surah Fussilat, masih Makkiyah. Jangan lupa kalau kita mengkaji surat Makkiyah berarti kita masih akan mengkajinya dengan latar belakang masyarakat musyrik Mekah yang bertumbuh pada 3 hal pokok. 1, belum percaya bahwa kok ada utusan Allah cuma seorang manusia, pengennya yang punya nilai supra, ada kesaktiannya. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Yang kedua adalah masih belum percaya yang disampaikan wahyu-wahyu melalui Nabi Muhammad itu adalah kalamullah, sehingga tuduhan itu adalah rekayasa kreasi Nabi Muhammad itu tidak pernah berhenti. Yang ketiga adalah mengenai hari kebangkitan. 3 pokok pikiran itu, mau cuma 1 pokok pikiran soal kenabian atau tambah 2 pokok pikiran ditambah soal Al-Quran itu kreasi Nabi Muhammad atau kalamullah, atau sekaligus 3 pokok pikiran ditambah tentang adanya hari kebangkitan setelah orang mati, sama saja bahwa orang-orang musyrik Mekah menolak mengganti agamanya, menolak mengganti keyakinannya, menolak mengganti cara beramalnya. Nah, pada konteks inilah maka kendati pun surat Makkiyah itu tentang orang-orang Quraisy Mekah, tidak berarti tidak memiliki korelasi dengan kehidupan kita sekarang, karena orang-orang yang tidak mau pindah agama itu tetap ada sampai sekarang. Mereka tetap musyrik, tetap kafir. Orang-orang yang tidak mau mengubah cara beramalnya ya tetap ada sampai sekarang. Maka ada bid'ah dan lain sebagainya. Mari kita baca surat Fussilat. Hamim. Sudah biasa kita kajinya. Hamim tidak ada artinya, hanya Allah yang tahu artinya. Tapi kita meyakini
pasti ada sesuatu yang sangat penting, sehingga Allah memulai wahyunya dengan susunan huruf yang tidak dapat dimengerti, baik bagi pengguna bahasa Arab asli, yaitu mukhatabnya orang Mekah, apalagi untuk kita. Harusnya kita tertarik, ada apa ini Allahnya, sampai harus memulai dengan susunan huruf yang tidak kita mengerti, sekaligus menunjukkan kita ini serba tidak tahu apa-apa kecuali diberi tahu, dan yang maha tahu hanya Allah. Maka kita harus memohon kepada Allah dibukakan pintu pengetahuan. Apa yang harus kita ketahui dan akan menjadi pengetahuan kita, yaitu tanzilum minar rahmanir rahim, soal Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tanzilun, diturunkan, minar rahmani ar-rahimi, dari zat yang maha rahman dan maha rahim. Berarti Al-Quran adalah lambang rahman Allah dan lambang rahim Allah. Rahman adalah kebaikan Allah untuk seluruh umat manusia di dunia. Rahim adalah kebaikan Allah untuk umat yang terpilih di akhirat. Berarti terpilih karena mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Kalau orang masuk surga itu namanya masuk surga karena Allah zat yang rahim. Ya. Tapi Rahman untuk semua manusia, apapun jenis kelaminnya, bangsanya, sukunya, usia termasuk. Mau anak kecil sudah dewasa bisa menikmati Al-Quran. Bayangkan kita melihat anak kita baca buku yang tidak pantas, kita tegur, belum cukup umur kan? Tapi tidak ada orang yang bisa bilang belum cukup umur kamu baca Quran, karena Al-Quran ini rahman Allah, semua usia masuk. Memang karena metode pendidikan kita pecah-pecah, anak-anak dikasih apa tuh namanya, turutan. Jangan perkenalkan mushaf ini ya mushaf, jangan dipecah-pecah, karena mushaf Al-Quran itu bebas umur, bebas jenis kelamin, bebas ras, bebas suku, bebas bangsa, bahkan bebas agama. Semua agama boleh membaca Al-Quran, dan itu rahman Allah, kebaikan Allah. Di sisi lain, kalau orang pengen mendapatkan kebaikan Allah di dunia ini, baca Al-Quran. Ya. Jadi rahman Allah itu kan sudah ada yang kita nikmati, dan masih banyak yang harus kita nikmati. Nah, menyempurnakan rahman Allah itu ya, pegang Al-Quran ini. Betul, agamanya apapun, jenis kelaminnya apapun, bangsanya apapun, usianya apapun, tetap dapat oksigen, menggerakkan tangan, melihat, itu rahman Allah. Tapi apakah kita sudah mendapatkan semua rahman Allah? Belum. Dan rahman Allah itu dapat dicapai hanya melalui Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah bukti Allah itu rahman. Maunya kita itu baik-baik saja di dunia ini. Jadi kalau kita mau baik-baik saja, ya peganglah Al-Quran. Dan siapapun yang juga pengen berakibat baik di akhirat, pegang Al-Quran.
Ya, jadi inilah hebatnya Al-Quran. Tidak ada buku yang sehebat Al-Quran. Ada buku ensiklopedi, anak kita make umur 5 tahun, pasti kita hentikan karena khawatir Ustaz mahal bukunya. Kita ngomong belum pantas kamu baca. Apa berani kita ngomong belum pantas kamu baca Quran? Itu hebatnya Al-Quran. Dan itu tanda rahman Allah di muka bumi ini. Sesungguhnya tidak bermaksud mengecilkan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Pintu pengetahuan itu Al-Quran. Ya, sesungguhnya ya. Dari Al-Quran maka kita butuh ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu sosial, humaniora, ilmu tentang tanaman sebagaimana yang digeluti para Rasulullah. Itu pintunya dari Al-Quran. Maka kalau kita menyuruh anak kita memilih program studi, itu standarnya dari Al-Quran. Tapi boleh jadi ada orang setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah karena disiplin ilmunya masing-masing, peneliti tentang tumbuhan, akhirnya jatuh cinta pada Quran. Bisa kan? Itu namanya hidayah. Ma hiyal hidayah itu, apakah hidayah itu? Petunjuk yang mencerahkan. Hidayah dibagi dua. Ada hidayatul tauhid, ada hidayatul irsyadi. Hidayatul tauhid, orang kafir masuk Islam, itu hidayatul tauhid. Yang tadi kita ceritakan, ada peneliti tentang pohon, mengagumi bagaimana pertumbuhan pohon, akhirnya jatuh cinta pada Quran, padahal asalnya nggak paham Al-Quran. Itu disebut hidayatul tauhid. Termasuk yang kemudian memutuskan hijrah dari agama lamanya masuk ke agama Islam, orang bertobat segala. Itu namanya hidayatul tauhid. Tetapi untuk kasus kita yang sudah mukmin, pagi beriman, siang kendor, malam lenyap, timbul lagi pagi berharap lancar rezeki, iman lagi, siang kendor. Nah itu tetap butuh hidayah setiap saatnya, setiap waktunya. Disebut hidayatul irsyad, disebut hidayatul irsyadi, yaitu petunjuk yang membuat kita ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi, itu ingat lagi pada Allah. Ya, ada dan ada yang ingat, ada yang enggak. Yang ingat disebut hidayatul irsyad, yang tidak ingat namanya tersesat. Seperti itu ya. Jadi hidayah itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Tapi semua yang paling standar pintu masuknya Al-Quran. Nanti akan kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad menginginkan orang-orang Mekah Quraisy itu meninggalkan kebiasaan lamanya, ya, agar hijrah kepada agama tauhid. Tetapi juga yang sudah mulai goyah, ya, itu diminta untuk istiqomah. Istiqomah itu namanya hidayatul irsyad.
kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Dialah kitab yang dirinci ayat-ayatnya. Terasa atau tidak, Al-Quran ini terinci. Bagi yang belum merasa Al-Quran ini rinci, belajar lagi sehingga memaham, membuktikan memang luar biasa Al-Quran ini rinci. Kadang fussilat juga diartikan diterangkan, ditabayunkan. Maka jangan rewel, kau diulang lagi Ustaz, cerita kaum Ad lagi, kaum Samud lagi. Karena Al-Quran ini fussilat, dan jangan dikonvert dengan metode penulisan karya ilmiah yang harus ada sistematikanya. Kendati pun kadang-kadang untuk kepentingan kajian tadabbur Al-Quran, saya misalkan itu membuat pokok pikiran satu, pokok pikiran kedua. Itu tidak berarti bahwa hebatnya Al-Quran sistematik. Dengan kata sistematik seolah-olah ukurannya karya ilmiah. Ini bukan karya ilmiah, ini kitab suci ya. Tidak ada yang sifatnya sia-sia. Semua fussilat, dirinci, dan kita harus mampu menemukan rincian-rinciannya itu. Maka problem kita ini banyak. Saya bangga dengan jamaah, tapi betapa prihatinnya kita. Berapa persen kira-kira masyarakat Indonesia yang muslim yang tidak punya Quran? Di rumahnya tidak ada mushaf. Sulit ya membuat persentase. Jawabannya banyak. Berapa persen yang butuh Al-Quran dari yang punya itu? Dari setiap rumah yang memiliki Al-Quran, berapa persen anggota keluarganya yang butuh Al-Quran? Sehingga Al-Quran nggak selalu tempatnya di situ, dia pindah-pindah tiap hari. Ada yang dipindahnya setahun sekali, 2 tahun sekali. Dari yang butuh Al-Quran, berapa yang bisa baca? Dari yang bisa baca, berapa yang mengerti? Ternyata jauh lebih banyak kita ini umat Islam tidak membutuhkan Al-Quran ini fussilat, dirinci, berhenti membaca itu daripada remaja. Maka berhentilah berpikir Quran itu wacana. Quran itu adalah huda, petunjuk, dan kita harus menggali petunjuknya, keluarkan petunjuk-petunjuknya. Kita ada problem. Nah, akhirnya Al-Quran itu adalah sumber mencari pahala membaca Al-Quran. Sedih. Salate orang bener, yang penting oleh pahala baca Quran. Ini kitab suci, wahyu, petunjuk agar kita tidak tersesat, yang memastikan kita baik-baik saja di dunia ini dan juga akan baik-baik saja di akhirat. Masa cuma jadi sumber pahala karena membaca? Jadi sedih ya. Yang benar itu berhentilah di ayat itu dan jangan pindah ke ayat lain sebelum kita paham maknanya. Kalau memang 1 jam belum paham, call friend, telepon teman, tanya, jangan pindah. Dan jangan pindah dari ayat itu kalau belum bisa mengubah jadi doa.
itu metodenya. Jadi jangan pernah pindah membaca Al-Quran dari ayat, contohnya Hamim, jangan pindah. Mau kemana? Mau ke Tanzilun? Emang udah paham Hamim? Jangan pindah. Lalu tutuplah dengan doa. Apa doanya? Ya Allah, terlalu banyak hal yang kami tidak tahu, maka bukalah pengetahuan oleh-Mu ya Allah. Tanzilun minar rahmanir rahim. Ya begini ya. Tanzilun minar rahman. Telepon gua anak. Serangkut lagi masak, teleponnya. Serangkut bisa sibuk saya. Maka belanjalah buku tafsir. Semua buku tafsir. Semua orang-orang hebat yang menulis tafsir. Ya. Nah, kita berada dalam anugerah Allah, ada di Majelis Ta'lim Al-Islam. Tapi tolonglah rubah cara kita memegang Al-Quran. Jangan budak-budak maju. Karena kita ini pagi iman, siang lenyap. Nantinya nggak dapat hidayatul irsyad. Quranan barulah disebut Quran. Kitab tadi Quranan Arabiyan, kitab yang tadi dibicarakan oleh Allah yang fussilat, terinci, itu Quranan. Selanjutnya kita menyebut Al-Quran, yaitu bacaan yang adidaya, tanpa tanding. Setiap ada lafal yang ada anunnya di belakang berarti ekstrim. Udah sering kita bahas kan, Rohmun sayang, Rohmanun sangat sayang, Irfun pengetahuan, Irfanun pengetahuan yang sangat tinggi, Qur'un bacaan, Qur'anun bacaan yang luar biasa, Arabian dalam bentuk bahasa Arab. Jangan ditanya kenapa nggak pakai bahasa Sunda, sebab turunnya di Makkah. Tapi kita mengakuilah tidak ada bahasa sehebat bahasa Arab. Dalam bahasa Arab maka kita mengenal jenis kelamin. Bahasa Indonesia tidak, bahasa Inggris tidak. Jenis kelamin, contoh tilmidun untuk lelaki, tilmidatun untuk perempuan. Di bahasa Arab kita mengenal perbedaan nominal untuk suatu benda atau pelaku, ada untuk 1, 2, 3 dan lebih dari 2. Ada muslimun, satu orang muslim, muslimani, 2 orang muslim, muslimuna, banyak banget orang muslim. Di bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris apalagi, malah lebih lengkap bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Nah, jadi di samping memang turun di Mekah itu sangat sinkron dengan geografi, menghadapi 2 imperium kan, yaitu Persia dengan Romawi, sehingga ada jalur yang memungkinkan dakwah itu melaju untuk sampai kemudian ke Indonesia ini. Tapi memang bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. Lihat qaumi ya'lamun, ya'lamun menggunakan fi'il mudhari, artinya akan, selalu akan, terus menerus akan. Cuma bagi yang mau tahu, pengen tahu, terus menerus tahu.
ada perasaan pengen menerus tahu fusilatnya Al-Quran. Yang ada pengen baca Quran dapat pahala, lalu kemudian mesem, alhamdulillah 1 juz. Nah ini ya, saya senang dan kita bersyukur pada Allah, banyak pahalanya. 1 huruf pahalanya berapa? 10. Akhirnya Al-Quran jadi wacana, tidak pernah menjadi huda. Jadi harus ya'lamun, mau tahu, pengen tahu, terus menerus tahu tentang fussilat, apa yang terinci di dalam Al-Quran. Percaya tidak, ini disampaikan kepada orang-orang Mekah Quraisy yang masih musyrik. Kita kan orang mukmin, artinya cara berpikirnya yang masih musyrik saja Allah meminta agar lihat apa yang disampaikan Nabi Muhammad dariku, wahyu Allah itu secara terinci. Masa kita enggak ya? Karena Al-Quran ini sekali lagi adalah lambang rahman Allah kepada seluruh umat manusia, berapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, dan bahkan apapun agamanya. Dapat dipastikan kalau memegang teguh Al-Quran sebagai hudan, baik hidayatul tauhid maupun hidayatul irsyad, pasti dia akan baik-baik saja di dunia ini, dan implikasinya dia akan baik-baik saja di akhirat ya. Itu kalau memegang Al-Quran. Basyiron wa nadhiron. Nah ini baru kita kerasan. Al-Quran itu basyiron, rinciannya ada yang memberi kabar gembira, wa nadhiron, dan rinciannya ada yang memberikan peringatan. Basyiron, kabar gembira bagi siapapun yang ingin mencapai kebaikan, wa nadhiron, dan juga peringatan bagi yang sedang keliru. Kapan kita tahu rincian-rincian Al-Quran itu merupakan berita gembira dan kapan ancaman? Kalau tidak sibuk mencari tahu rinciannya, tapi sibuk menyelesaikan hataman bacaan. Maka sekali lagi, bacalah ayat dan berhentilah di ayat itu. Jangan pindah kalau belum memahami rincian mana basyiron dan mana nadhiron. Dan jangan pindah ke ayat berikutnya juga kalau tidak menutup ayat itu dengan doa. Ayat apapun jadi doa ya, misal tadi ya, kitabun fussilat ayatul Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ya Allah, kita tutup doa. Ya Allah, berilah kami atau saya keinginan untuk mengetahui, terus-menerus mengetahui rincian-rincian dari Al-Quran. Baru pindah lagi ayat. Fa'aradu aksaruhum fahum la yasma'un. Itu yang saya tadi ungkapkan di awal. Faktanya fa'aradu aksaruhum, banyak yang berpaling, fahum la yasma'un, karena tidak mau membuka telinga. Fa'aradu aksaruhum, faktanya banyak yang berpaling. Tuh, menarik tuh. Mari kita ilustrasi. Ini menghadapi orang Quraisy Mekah, dinasihati oleh Rasul, Lur, sudah sih, jangan nyembah berhala. Di beberapa kaum yang sudah kami menyembah berhala, Rasulullah juga mengatakan udah sih, jangan beramal yang gangga. Akhirnya semua lihat Al-Quran. Fa'aradu, tapi berpaling. Aksarum, kebanyakan.
Mari kita bawa sekarang ke diri kita. Mana lebih banyak mau memperbaiki amal karena keliru, atau bertahan pada amal lama karena merasa nggak ada masalah, rezeki tetap lancar, anggota keluarga tetap sehat. Berarti kan aksaruhum sampai sekarang fa'aradu aksaruhum. Itu akibat Al-Quran berhenti dibaca dan tidak ambisi setiap saatnya menggali hidayatul irsyad. Fahum la yasma'un, mereka tidak mau buka telinga. Telinga itu pintu masuk dari telinga kemana-mana, ke akal, ke hati, ke otak, ke pikiran, ke fuad kita. Telinga udah ditutup masuk itu. Tapi ini mewakili pintu masuk pengetahuan. Mari kita lihat respon mereka dan respon kita saat orang-orang Mekah Quraisy itu menganggap tidak ada masalah dengan cara beragama dan cara beramalnya. Apa indikatornya? Pertumbuhan ekonomi bagus, indeks pembangunan bagus, stabilitas politik bagus. Gara-gara Muhammad ribut baik, ada konflik, ada ketegangan di kalangan masyarakat. Apa ada yang salah dengan cara beragama kami? Apa ada yang salah dengan cara beramal kami? Enggak ada kan? Itu settingnya sama dengan sekarang. Udahlah Muhammad, tawaran kamu nggak masuk akal. Karena yang paling realistis, kami tumbuh perdagangan lancar, indeks ekonomi baik, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan baik, harapan hidup, angka harapan hidupnya bagus. Maka mereka menolak. Wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Maaf ya Muhammad, kata mereka, hati kami sudah terkunci, jadi tidak menerima proposal agama baru. Songong, sohor. Waqalu, dan mereka merespon, qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaihi. Maaf, di hati kami sudah ada ya sumbatan dari apapun yang engkau hai Muhammad dakwahkan kepada kami. Jadi ada orang ngomong, ampun ya, dagangan saya udah ditutup warungnya. Berarti orangnya nggak butuh uang ya? Sama ini. Iya. Ampun ya. Bahkan ujungnya tadi ya, famal innana amilun. Mangga. Saya mau ngotot begini aja. Ya. Tapi Nabi Muhammad ini yang dihadapi. Kalau cuma si mana nasihati masih mungkin. Woi, artinya luar biasa dumunya mereka. Wa fi adanina waqrun, dan maaf, pada telinga-telinga kami sudah ada waqrun, headset, sumpelan. Kami nggak dengar yang kamu omongkan apapun, kami nggak mau dengar, dan kami tidak mau tahu
Yang kami tahu, kami merasa pilih, sudah enak dengan cara beragama kami, cara beramal kami, sebagaimana orang tua kami mengajarkan, sebagaimana ustadz-ustadz kami meyakinkan. Ini mah kejahatan ulama ini maksudnya. Ya berarti di Mekah ulama kafir, di Yahudi ulama Yahudi. Kenapa kejahatan? Bagi ulama Yahudi nggak bisa dia menutup jalan umatnya ke Al-Quran, karena di Tauratnya disebutkan setelah Taurat harus ke Al-Quran. Wa min bainina wa bainika hijab. Dan maaf Nabi Muhammad, di antara kita hijab, ada penghalang dan tidak perlu lagi berhubungan dengan kami, masing-masing aja lah. Kalau kamu ngotot pengen model agama baru, maka fa'amal innana amilun. Anda lakukan Nabi Muhammad, innana amilun, pakai isim fa'il. Kami akan konsisten melaksanakan agama kami. Itu dulu. Sekarang lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena pada waktu itu mubaliknya cuma satu, Nabi Muhammad. Lah negara kita, termasuk provinsi kita, dianugerahi oleh Allah banyak orang-orang pintar, mubalik-mubalik pintar. Tapi setiap saat makin banyak bid'ah. Mana lebih parah? Mekah Quraisy apa kita? Lebih parah kita. Kemudahan untuk mendapatkan fasilitas ilmu Al-Quran, wah lebih banyak sekarang. Zaman Nabi kalau nggak ngumpulin Nabi nggak dapat. Wah ya Allah, sekali ketemu harus ingat hafal. Yang hafal beberapa doa. Karena kan ya sama dengan kita, tapi kita ditolong Allah, ada Android, ada cetakan kertas, dan banyak penghafal Al-Quran. Jadi Yahudi juga sesat karena ulamanya. Pengajian juga gitu, Ustaz, begini gini aja. Di Lego 5 kali ini karena setelah pengajian dikasih alkohol 100. Ini udah pernah sepisan doang. Pengen tahu apa kok ramai banget. Dia tuh pengen 500. Nah, kasihan kan? Satu sikit. Udah 20 tahun seperti itu. Nasi ngegaji satu tuh. Ada bos di Lego. Nah suruh kesini ngaji bosnya. Kan Pak Halimah tukang menghubungkan. Nggak apa-apa memberi hadiah jemaah, kenapa salah? Ada juga apakah ada perbaikan amal yang salah dibetulkan? Kan bukan majelis yang salah, ustadznya, ulamanya yang salah. Menurut saya ya, dan menurut yang saya pelajari. Tapi kalau debat juga ujung-ujungnya ngomong adat kok. Iya. Ada. Ngomong adat. Ya kita bersyukur pada Allah. Pangkal orang Mekah Quraisy itu terhijab dengan Nabi sebetulnya tidak melulu karena merasa sudah enaklah kami biasa agama dan amalan kami begini, bukan juga dipicu oleh kok Nabi kok sepantaran kita, bebaturan kita, duduk wong lian dan weruhlah ke hebat. Bukan orang sakti, bukan makhluk sakti. Pemicunya itu. Inilah problem Nabi Muhammad. Saya katakan Nabi Muhammad apa adanya. Andai kata pakai jubah itu kalternya. Andai kata pakai baju bagus karena memang gak enak pakai baju jelek.
Andai pakai parfum bukan untuk menginfus orang-orang, bukan, itu apa adanya. Dan orang-orang Mekah nggak merasa ada yang wow dari Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Tuh ya, jadi harus kita pahami itu. Tidak ada manipulasi penampilan. Ya. Maka kata Nabi Muhammad, kata Allah, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "Innama ana basyarum mislukum." Emang sih saya kayak kalian. Apa artinya tuh? Pakaiannya sama, casingnya sama, penampilannya sama, lapar ya makan, nggak punya uang ya nyari uang, ya macam sama. Jadi perhatikan Nabi Muhammad tuh biasa sama. Innama ana basyarum mislukum. Sering guru-guru itu menerjemahkannya pada aspek-aspek kemanusiaan biasa, bukan. Dalam posisinya pengen menarik member jamaah, Nabi memperagakan cara orang biasa. Tidak ada yang dimanipulasi, tidak dibikin-bikin. Tidak orang terbayang tidak oleh kita. Karena andai kata saya memanipulasi, maka saya minta di Arab, saya setting, tolong rebana, agar orang menganggap saya ini magnetnya dan public figurnya. Dan ini problem buat Nabi Muhammad. Tapi kata Allah, yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Emang sih you dan saya sama, gak ada bedanya. Tapi saya ketitipan wahyu agar kalian menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhanku. Namanya berdoalah pada Allah, dapat hidayatul tauhid. Fastaqimu ilaihi. Kalau sudah begitu, mintalah hidayatul irsyad agar istiqomah. Wastaghfiruhu, yang lalu-lalu lupakan. Bertobatlah kepada Allah. Kita masuk hari baru, agama baru, amalan baru yang mengajarkan tauhid. Wa wailul lil musyrikin. Biarlah yang orang tetap bertahan di kemusyrikannya, wailun, celaka. Ini hebat ini ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnunin. Adapun orang-orang yang telah memiliki modal iman masih harus membuktikan dan terus minta mendapatkan hidayah. Hidayah untuk apa? Yaitu untuk beramal soleh. Kemauan untuk terus-menerus beramal soleh itu namanya hidayah. Namanya hidayatul irsyad. Jadi tidak cukup punya modal iman, bisa redup, bisa cerah, redup lagi, cerah lagi. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, terus-menerus taburi kami dengan hidayahmu agar setelah punya modal iman itu meneruskan dengan praktek amal soleh. Maka itulah yang dimaksud dengan lahum ajrun ghairu mamnunin. Mamnunnya itu yang penting, ai maqtu'in, yaitu mendapatkan pahala ghairu mamnunin, yang tidak terputus. Ghairu maqtu'in. Kenapa tidak terputus? Ayo, kenapa tidak terputus? Apa karena amal jariah? Ayo. Karena selalu mengkaitkan iman dengan amal soleh. Artinya
tidak beriman kalau tidak beramal soleh. Bukan amal soleh kalau tidak didasari iman. Iman yang dimaksud adalah takut pada hari akhirat. Sedangkan amal yang karena pengen dagang lancar itu bukan amal soleh, amal salah. Itu logikanya. Itulah yang memastikan ajrun pahala itu ghairu mamnunin, ghairu maqtu'in, tidak terputus. Karena mengkaitkan amal soleh dengan iman dan mengkaitkan iman dengan amal soleh. Kalau iman itu adalah bidayatut tauhid dan hidayatut tauhid, dan amal soleh adalah hidayatul irsyad, maka siapapun harus selalu mencari upaya tidak terputusnya taburan hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka pada saat membaca Al-Fatihah resapi kaitan sabda bahwa kita memang minta ditaburi hidayah. Wong habis sholat di masjid berjamaah, sendalnya ganti baru yang lebih bagus. Salah bawa tas, kelihatannya ada laptopnya, bawa tas orang. Sama-sama baca Al-Fatihah. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Lihat ini untuk penyakit siapapun yang tidak mau memperbaiki agamanya, atau bahkan untuk setting kita, problem umat kita pada saat ini yang tidak mau memperbaiki amalnya menjadi amal soleh. Walaupun sudah kita ingatkan itu bukan amal soleh, itu amal salah karena bid'ah dan lain sebagainya. Maka tekniknya adalah ingatkan mengenai kebesaran Allah menciptakan alam raya. Qul, katakanlah hai Muhammad, apakah kalian akan sungguh-sungguh menolak iman kepada zat yang telah menciptakan al-ardo bumi fi yaumaini dalam 2 masa, wa taj'aluna lahu andada, dan lagi pula setelah bumi itu tercipta bulat maka Allah menjadikannya itu kemudian menjadi andadan. Nah, apa andadan itu? Dan kamu menjadikan kemusyrikan. Padahal Allah itu adalah yang memelihara alam ini. Jadi ingatkan tentang bahwa kita ini nggak punya daya upaya, khawatir nggak cukup umur, nggak cukup usia, nggak cukup kesehatan, akhirnya nyesel lah pengen ngaji ke majelis taklim al-Islam tapi sudah tidak sehat. Jadi mumpung masih sehat, mumpung akhirnya udah tua, udah dia tangkapnya lemah, mumpung masih muda, wis tua dikasih tutukan. Ya, kalau lagi begini nggak bisa dibedakan loh. Bukan, kalau lagi begini nggak bisa dibedakan, tua semua kelihatannya. Yang malas dia penyakitan. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan Allah juga kemudian pada bumi yang telah diciptakannya itu menjadikan pada bumi itu rawasiya
banyak gunung, min fawqiha wa baraka fiha, plus memberikan nilai tambah sehingga kita berkecukupan hidup di dunia ini, yaitu dengan tumbuhnya pohon, tanaman, ada kandungan mineral, ada air bawah tanah, ada sungai yang mengalir, ada laut sehingga kita mendapatkan ikan. Itu keberkatan yang ditimbulkan oleh Allah di bumi ini, dan sekali lagi itu sumbernya Allah. Maka nelayan harus ingat ada Allah yang mengendalikan ikan ini. Kalau tidak pengen kena azab, perbaiki amal salahnya menjadi amal soleh. Juga para petani, para penambang, semua tunduk dan patuh pada hukum keberkahan Allah. Keberkahan itu al-barakatu hiya mazidul khair. Berkah adalah al-mazidul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau Allah menghentikan tambahnya berarti apa itu? Berkurang. Berarti bumi tidak bisa ditanami lagi, air tidak bisa diambil lagi, kandungan mineral di bawahnya tidak bisa dikelola lagi, bahkan naudzubillah min dzalik kita tidak bisa lagi menempati bumi ini. Karena cuma ciptaan, tetapi tidak bisa didaya gunakan. Jadi hati-hati, hukum, fungsi dan manfaat bumi ada dalam genggaman Allah, ada dalam genggaman Allah, dan itu namanya al-barakatuh, nilai tambah. Jadi tidak serta-merta ada dan seenaknya menggunakan, ada Allah yang mengawasi. Tetapi juga sekaligus ada cara pandang yang berbeda. Boleh jadi sama-sama di tanah yang subur, ada Pak Tata, ada Pak Supriyadi. Katanya bumi sudah dianugerahi keberkahan, ya subur, lihat subur, nanam apa aja. Giliran Pak Tata nanam nggak subur-subur, giliran Pak Supriyadi subur. Oh boleh jadi Pak Tata yang diberkahi, Pak Supriyadi dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah dari Pak Tata, dan dibiarkan ada keberkahan hidup kepada Pak Supriyadi, tapi buminya tetap diberkahi. Ya. Ada lagi kasus, ada orang Pontang namanya Neng Yati Endah, orang Pontang, dengan punya tetangga Bu Ima, orang Pontang ini. Bu Ima kaya raya, Bu Neng miskin. Tapi tidak pernah ada cerita Bu Neng punya hutang, Bu Ima punya hutang terus. Itu namanya keberkahan itu. Berarti Allah mencabut keberkahan dari orang Pontang bernama Bu Ima, dan Allah membiarkan keberkahan hidup kepada orang Pontang bernama Bu Ima. Jadi keberkahan itu ada dua sisi. Ada keberkahan karena ciptaan Allah bumi ini, ada keberkahan yang melekat kepada hidup orang. Keberkahan, berkah itu nilai tambah. Ya. Ada yang punya mobil nggak bisa dipakai, stroke, tangannya ngegetar. Oh iya, saya lupa. Ada siapa dulu ya, orang punya penyakit apa itu? Kalau tiba-tiba ayam epilepsi. Satu kali epilepsinya kumat, untung bisa berhenti mobilnya pas di tepian pinggir tol. Setelah itu nggak mau lagi bawa mobil. Kasihan tuh, nggak berkah tuh kan. Itu contoh, itu nggak netting, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin, dan Allah kemudian menetapkan ukuran waktunya di dalam 4 masa. Sawa'an lisailin, ini sama saja
Sawa'an lis-sa'ilin, cukuplah buat yang bertanya soal alam semesta ini. Sawa'an lis-sa'ilin, cukup ya. Juga harus dengan penjelasan itu orang sadar bahwa tidak bisa hidup seenak. Summa stawa ila samai wa hiya dukhun faqala laha walil ardi intiya tawhan aw karhan qalata ataina ta'in. Ini kisah setelah Allah menyelesaikan penciptaan bumi, kemudian semastawa, karena langit duluan, semastawa ila sama, kemudian Allah istiwa di langit. Wa yadkhanun, pada saat itu langit masih berupa asap. Maka faqala, Allah ngomong pada bumi. Perhatikan ya, Allah ngomong pada bumi, pada langit, walil ardi, dan bumi, intia tawahan ukarha. Berarti langit dan bumi bisa bicara. Tuh ya, makhluk Allah suruh memilih mau taat atau tidak taat. Qalata, berbicara. Akhirnya langit dan bumi ngendiko apa? Berbicara. Ataina ta'in, ya, kami akan datang sebagai makhluk yang taat. Berarti bumi dan langit bisa berbicara. Bumi dan langit menunjukkan ketaatan kepada Allah. Perhatikan ya, bumi dan langit tidak punya rencana mengubah hukum-hukumnya tanpa izin Allah. Berarti nilai fungsi bumi ada di tangan Allah. Jangan coba-coba kompromi dengan bumi. Bumi lawan Allah itu nggak bisa. Jadi kalau Allah mau, tanaman kita nggak bisa tumbuh. Sumur yang kita gali tidak bisa mengeluarkan air, karena bumi dan langit sudah menyatakan taat kepada Allah. Tinggal kita mau nggak taat kepada Allah, baru tuh Rahman baik-baik saja di dunia. Itu maksudnya ya. Perhatikan, bumi dan langit bisa berbicara, bumi dan langit itu makhluk Allah dan telah menyatakan taat pada Allah. Maka hukum yang ada di langit dan bumi sudah tidak bisa direkayasa kita, cuma tunduk pada Allah. Jangan coba-coba ngajak bumi dan langit khianat agar menolak hukum Allah. Jangan coba-coba membuat hukum sendiri. Adapun bahwa kok nggak kena azab padahal tidak terus, ya berarti sudah ikhlas masuk neraka. Kita lanjutkan besok. Aku qouli hada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.